warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Mulia Safridasari, salah seorang dosen dari program studi S1 Biologi Fakultas Teknik Universitas Samudra. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisiologi Hewan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Mata kuliah Fisiologi Hewan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Biologi Fakultas Teknik Universitas Samudra. Mata kuliah Fisiologi Hewan ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Fisiologi Hewan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang konsep-konsep fisiologi hewan serta hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya secara komprehensif dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Mata kuliah ini akan membahas tentang fungsi valve dari setiap sistem organ penyusun tubuh hewan, meliputi sistem saraf, sistem gerak, sistem indera sebagai pengatur koordinasi. Sistem endokrin berperan dalam regulasi hormonal. Sistem pencernaan dan sistem respirasi berperan dalam metabolisme energi. Sistem sirkulasi dan sistem imunitas berfungsi membantu sirkulasi atau transportasi zat dan memfasilitasi imunitas, serta sistem ekskresi berperan dalam mengekspresikan sisa metabolisme juga meregulasi tekanan osmotik tubuh. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Biologi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa dapat menguasai prinsip-prinsip biologi dan konsep aplikasi biologi untuk memecahkan permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan lingkungannya dalam lingkup spesifik melalui penerapan pengetahuan terkait fisiologi hewan, metode biologi dan teknologi yang relevan secara monodisiplinar dengan bertanggung jawab dan tanpa melakukan plagiat. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil keputusan yang tepat terkait penyelesaian masalah dalam kajian fisiologi hewan berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data sesuai bidang keahliannya dengan memperhatikan nilai humaniora. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 9, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan definisi dan ruang lingkup fisiologi serta fungsi homeostasis dalam struktur organisasi sel. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan sistem koordinasi pada hewan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan mekanisme gerak pada hewan melibatkan ATP, kalsium, dan fosfagen dalam kontraksi dan relaksasi otot. Yang keempat, mahasiswa mampu menerangkan sistem indera pada hewan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerangkan fungsi hormon sebagai penyusun sistem endokrin dalam regulasi homeostasis tubuh. Yang keenam, mahasiswa mampu menerangkan sistem pencernaan pada hewan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerangkan mekanisme pertukaran gas melalui sistem respirasi pada hewan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguraikan mekanisme
kerja jantung, sirkulasi cairan tubuh atau darah, dan sistem imunitas. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menerangkan mekanisme kerja dan fungsi sistem ekskresi terhadap regulasi tekanan osmotik tubuh. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah fisiologi hewan beragam, di antaranya e-book biologi yang relevan, modul fisiologi hewan yang telah disusun oleh tim dosen biologi, jurnal-jurnal terkait, serta beberapa sumber pustaka lain yang dapat dijadikan sebagai referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah fisiologi hewan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus dan project based learning atau PBL melalui LMS Universitas Samudra. Pembelajaran mata kuliah fisiologi hewan ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS. Lalu selanjutnya 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan blended learning dan penyelesaian studi kasus. Kemudian, pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus serta project based learning atau PBL. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS Universitas Samudra untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah fisiologi hewan dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS Universitas Samudra. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah fisiologi hewan didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik essay question atau soal uraian, dan UAS dilakukan menggunakan presentasi, studi kasus, dan PBL setiap kelompok. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 20%, diskusi kelompok sebanyak 10%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 30%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah fisiologi hewan untuk mahasiswa program studi S1 Biologi Fakultas Teknik Universitas Samudra. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus menggunakan web conference Zoom. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Oke. Ya, walaupun sudah siang, semangatnya harus tetap semangat pagi gitu ya, awal mula perkuliahan. Baik, sebelum kita mulai untuk mengikuti proses pembelajaran ini, ada baiknya kita melakukan
kegiatan spiritual dulu nih. Jadi ada baiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini merupakan pertemuan kedua dalam mata kuliah fisiologi hewan berdasarkan RPS yang sudah saya berikan sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Mungkin kita bisa mengoverview mengenai materi minggu lalu tentang membran sel dan homeostasis. Oke, membran sel ini memiliki struktur tipis dan fleksibel yang mengelilingi sel. Lalu apa sih hubungannya dengan homeostasis? Homeostatis itu kayak proses untuk menyeimbangkan internal dalam tubuh, kayak keseimbangan dalam tubuhnya itu. Oke, betul sekali ya. Sistem koordinasi tubuh ini tersusun dari sistem saraf dan endokrin. Sistem saraf ini terdiri dari ribuan neuron yang masing-masing sel ini memiliki membran. Nah, jadi membran sel di sini itu berperan dalam hal memungkinkan adanya potensial aksi dari satu sel saraf, sehingga dia bisa mentransmisikan sinyal ke sel saraf yang lain begitu. Nah, sinyal dari neuron ini atau sel saraf ini kemudian akan dapat mempengaruhi homeostasis dengan mengatur fungsi organ-organ yang lain gitu. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu mengenai sistem koordinasi sistem saraf. Neuron ini merupakan sel-sel yang terspesialisasi dan memiliki fungsi yang khusus, terutama untuk menerima stimulus dan mentransmisikan sinyal elektrik dan kimia. Nah, ini merupakan struktur sel saraf secara utuh, ya, dimulai dari adanya badan sel yang mengandung nukleus atau inti sel, kemudian perluasan dari badan sel ini membentuk akson, di mana akson ini ada bagian yang terselubung dengan selubung mielin, dan ada pula yang tidak terselubung selubung mielin, yang dinamakan dengan nodus Ranvier. Dalam proses persinyalan, sel saraf itu awalnya mengalami potensial istirahat atau resting potensial. Ya, secara fisiologis, neuron ini kan mentransmisikan informasi berupa sinyal elektrik. Nah, pada saat itu, awalnya membran plasma neuron ini dalam keadaan istirahat. Dalam hal ini, dia tidak menerima impuls. Ketika dia dalam kondisi istirahat, dia tidak sedang menerima impuls. Nah, dalam kondisi ini, membran plasma neuron ini mengalami polarisasi, ya. Jadi permukaan dalam membran ini mengalami elektronegatif yang lebih tinggi daripada permukaan luar. Nah, potensial membran ini ketika kita hitung bisa mencapai min 70 mikrovolt. Seperti itu. Jadi besar ya untuk potensial istirahat dari membran sel neuron. Apa sih yang mempengaruhi kemudian terjadinya potensial istirahat? Ini ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama, gradien konsentrasi ion Na+ dan K+ di luar dan di dalam sel neuron. Dan juga yang kedua, adanya permeabilitas selektif membran terhadap ion tersebut. Nah, yang memediasi perpindahan ataupun pertukaran ion ini keluar dan masuk ke dalam neuron itu melalui ion channel. Kemudian gradien potensial istirahat itu diatur oleh pompa Na+ dan K+ yang secara khusus terlibat dalam hal transport keluar masuk ion Na+ dan K+. Oke, ketika stimulus ditransmisikan, potensial membran ini akan menjadi kurang negatif dan dia mengalami depolarisasi. Seperti itu. Lalu, ketika potensial membran ini menjadi lebih negatif melebihi kondisi potensial istirahat, membran ini mengalami hyperpolarisasi. Nah, perbedaan konsentrasi ion atau voltase ini dapat menurunkan level threshold atau ambang batas pada membran.
ion channel akan terbuka, kemudian mentransferkan ion Na+ ke dalam neuron, dan potensial aksi pun terjadi. Nah, dalam hal ini potensial aksi ini merupakan arus depolarisasi yang bergerak di dalam neuron. Lalu, setelah sinyal ditransmisikan, akson ini akan mengalami repolarisasi menjadi potensial istirahat. Mungkin bisa kita lihat dari gambar ya. Nah, awalnya itu neuron mengalami resting potensial atau potensial istirahat. Dalam hal ini, dia mengalami polarisasi. Kemudian, setelah mengalami polarisasi, ion Na+ ini akan terbuka. Ini pada saat sinyal pada saat sinyal akan diteruskan. Ini ion channel ion Na+ akan terbuka, kemudian ion Na+ akan masuk ke dalam neuron. Pada saat itu terjadilah depolarisasi, ya, dan aksi potensial pun terjadi. Setelah ion Na+ tadi masuk ke dalam sel saraf, ion K+ akan cenderung didorong keluar, sehingga sel saraf ini mengalami repolarisasi. Setelah terjadi repolarisasi, sel saraf akan melewati ambang batas atau masuk ke level resting potensial kembali. Lanjut saja ke sinaps. Oke, apa sih yang dimaksud dengan sinapsis? Silahkan Marturia. Sinapsis itu, Bu, hubungan antara dua neuron atau satu neuron dengan efektornya. Oke, betul ya. Jadi sinapsis itu merupakan hubungan antar dua neuron atau satu neuron dengan efektor. Nah, dalam hal ini ada kaitannya dengan pelepasan sebuah pembawa pesan kimia yang dinamakan dengan neurotransmitter. Jadi ada pembawa pesannya nih antar satu neuron dengan neuron yang lain, gitu. Sehingga mereka berhubungan gitu ya melalui neurotransmitter namanya. Nah, apa saja tipe-tipe neurotransmitter yang umum pada sistem saraf? Ada acetylcholine, Bu. Yang kedua itu ada biogenik. Yang ketiga itu ada neuron peptida. Oke, jadi betul ya yang dikatakan oleh Ria tadi bahwa neurotransmitter itu merupakan sebuah pembawa pesan kimia, dan tipe-tipe neurotransmitter ini meliputi asetilkolin, kemudian aminabiogenik, lalu ada beberapa asam amino seperti glutamat, kemudian ada GABA, lalu ada neuropeptida, dan yang terakhir ada nitrogen monoksida atau NO gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan komunikasi antar neuron melalui sinaps kimia yang melibatkan adanya neurotransmitter. Nah, dalam hal ini mungkin bisa dilihat dimulai dari pada neuropresinaptik. Nah, ketika dia mengalami potensial aksi, dia akan melepaskan neurotransmitter yang terkandung dalam sebuah vesikula sinaptik gitu. Ya, vesikula sinaptik ini kemudian akan berfungsi dengan membran plasma. Selanjutnya, neurotransmitter ini akan dilepaskan ke bagian neuron postsinaptik. Ya. Nah, di bagian membran sel neuron postsinaptik, nah di sini sudah terdapat reseptor-reseptor berupa ion channel. Nah, setelah neurotransmitter tadi berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel neuron postsinaptik, nah ini akan memicu masuknya ion Na+ ke dalam sel neuron postsinaptik, begitu ya. Mungkin lebih jelasnya seperti ini ya, proses persinyalan saraf melalui sinapsis. Ya, pada saat neuron presinaptik ini mengalami potensial aksi, channel ion Ca2+ kalsium yang ada di membran neuron presinaptik ini akan terbuka, kemudian ion Ca2+ akan masuk ke dalam terminal sinaptik. Nah, pada saat Ca2+ ini masuk, dia akan menyebabkan vesikel sinaptik ini berfusi atau bergabung ke membran plasma. Setelah dia bergabung, neurotransmitter yang ada di dalamnya itu akan dikeluarkan.
Setelah dikeluarkan neurotransmitter ini, kemudian neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor neurotransmitter yang ada di membran sel neuron postsinaptik. Selanjutnya, ketika neurotransmitter ini berikatan dengan reseptor, ia akan memicu channel ion itu terbuka untuk memasukkan ion-ion yang berperan dalam hal meneruskan sinyal. Dalam hal ini seperti Na+. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke refleks. Ya, ini merupakan bagian terakhir dari materi kali ini. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerakan refleks? Gerak refleks ini merupakan sebuah koordinasi dari neuron-neuron yang berada di bawah kontrol otak. Nah, gerak refleks ini berupa respon gerak yang tidak sadar atau disebut juga dengan involunteer motor terhadap stimulus yang diterima. Jadi, secara fisiologis, gerak refleks ini dapat terjadi ketika stimulus yang masuk itu tidak diproses di otak, namun hanya berhenti di sistem saraf tepi atau di sumsum tulang belakang. Ya, setelah itu diteruskan ke efektor. Seperti itu. Makanya gerakannya itu otomatis begitu. Nah, tetap melalui 4 proses tadi, mulai dari resepsi, kemudian transmisi, baru integrasi, lalu transmisi lagi, sampai ke aksi yang dilakukan oleh efektor. Namun, lagi-lagi, dia tidak diproses oleh interneuron yang ada di sistem saraf pusat di otak. Namun, diproses di sistem saraf tepi atau di sumsum tulang belakang. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya materi kali ini yang kita bahas berkaitan dengan sistem saraf. Nah, baiklah, saya akan memberikan penugasan ya berupa studi kasus untuk kalian diskusikan bersama secara berkelompok, dan tugas ini nantinya akan dibahas minggu depan pada pertemuan berikutnya. Oke, tugasnya apa? Nah, bahaslah mengenai sebuah kasus yang berhubungan dengan abnormalitas koordinasi saraf dalam proses pergerakan hewan dan apa saja sih komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Nah, ini informasi-informasi ini yang berkaitan dengan hal ini kalian bisa dapatkan melalui kegiatan bedah jurnal atau bedah buku atau sumber referensi yang lain yang terkait. Nah, nanti hasil diskusi yang kalian peroleh ataupun hasil kajian yang kalian peroleh nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint atau PPT, lalu dipresentasikan minggu depan. Paham? Oke, saya rasa cukup jelas ya penugasan yang saya berikan. Tapi kalau memang tidak jelas, nanti boleh dilihat di LMS Universitas Samudra ya di Fakultas Teknik, atau bisa melalui WhatsApp group ya, nanti bisa saya sharing di sini. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah fisiologi hewan yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah fisiologi hewan di program studi S1 Biologi Fakultas Teknik Universitas Samudra. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Samudra, Fakultas Teknik, rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.